Halo teman-teman, welcome to update dari Bitcoin dan juga Ethereum ya. Di video kali ini kita akan berikan untuk update-nya ya dari dua market tersebut yang terutama dan juga beberapa data pendukung yang bisa menjadikan itu sebagai acuan untuk teman-teman, menjadikan itu sebagai second opinion ya buat teman-teman mengambil keputusan, jangan ditelan mentah-mentah ya pastinya. Jadi sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua informasi yang kita sampaikan di sini hanya merupakan edukasi, bukan ajakan membeli dan juga menjual. Jadi teman-teman perlu juga untuk menganalisa lagi secara mandiri seperti itu ya. Seperti biasa kita lihat dari daily time frame yang pertama ya. Untuk daily time frame saya sudah sempat infokan di grup Discord ya bahwa untuk Bitcoin ketika harga masih di area ini di hari Senin Selasa saya lihat ada potensial kita akan retest ya di area trendline ya. Di sini kita lihat ada trendline yang cukup terlihat jelas ya di sini. Area support dan ini berfungsi sebagai area support ya. Kita berpotensi untuk retest di sana, sudah saya berikan info kurang lebih hari Senin kayaknya ya, atau hari Selasa saya lupa. Dan setelah pengumuman FOMC ya, CPI ya kemarin ya di hari Kamis bahwa CPI itu agak naik ya nilainya dan juga jobless claim-nya juga meningkat ya, itu mengindikasikan US dollar akan menguat untuk sementara waktu. Jadi kita lihat ada pelemahan ya, dia langsung masuk di area order block kita dan juga kalau kita tarik Fibonacci dari bawah ke atas kita lihat di sini dia sudah hit area Fibonacci utama kita 50% ya. Dia sudah masuk area cluster dan juga ada order block di sana. Jadi di situ juga lumayan kuat untuk korelasi demand-nya di sana. Lalu kita juga bisa lihat ya di sini teman-teman bisa lihat ketika harga drop ya, dia langsung ada buyer yang mengambil ya di sana secara signifikan sehingga kita close-nya bisa di area 60.000 lagi. Kita tidak close di bawah 60.000. Sempat sih tail-nya itu sampai di 58.059 tapi kita nggak bisa close di bawah 60.000. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat ya, ada namanya area support dan resisten atau supply dan demand. Ketika dia berfungsi sebagai lantai atau sebagai support, teman-teman bisa lihat ya, once kita menyentuh area 60.000 dan itu juga area psikologis, kita langsung terpantul ke atas ya. Ada pantulan, semuanya ada pantulan ya. Di sini pun juga sama, ketika kita berfungsi sebagai resisten, ini kita juga ada tekanan juga ke bawah seperti itu. Ini sempat overlap, jadi ini tidak bisa kita kategorikan sebagai pantulan yang baik karena ini jarang terjadi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 kali kita kena overlap satu kali, jadi ini juga nggak bisa 100% juga valid, tapi ya most likely 70-80% ini juga berlaku gitu ya. Dan ini juga berlaku untuk di hari kemarin juga ketika dia menjadi lantai, ada buyer yang siap menampung di harga 60.000 sehingga kita close tidak di bawah 60.000. Itu yang bisa saya lihat dari Bitcoin closing hari kemarin seperti itu. Secara stokastik pun kita lihat untuk RSI-nya juga cukup bagus ya. Kita masuk di area netral dengan indikasi bahwa kita akan crossing up atau mengalami penguatan lanjutan. Jadi secara RSI pun juga so far so good ya. Kalau kita juga buka dari, saya tunjukkan chart yang lain ya di sini. Saya punya chart. Nah, kita lihat sebenarnya Bitcoin ini membentuk yang namanya channel atau flag ya, dan kita fokus pada area middle-nya atau area tengahnya di sini ya. Ini merupakan area middle, titik-titik biru ini, dan teman-teman bisa lihat ya, area middle ini bisa teman-teman jadikan juga sebagai acuan, dan ketika kita hit di area middle tersebut akan ada terjadi pantulan di sana. Di sini juga sama ya, kena area middle ada terjadi reaksi juga di sana ya. Berkali-kali kita lihat ada reaksi yang cukup valid juga di area middle line dari bullish flag-nya seperti itu. Secara market memang ada berpotensi ya, ketika kita tembus dari area middle-nya, retest untuk melanjutkan kenaikannya. Itu yang kita harapkan yang terjadi di bulan Oktober ini ya. Jadi harapan kita bisa closing dengan keadaan positif sesuai dengan historical yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Lalu apa yang terjadi di time frame kecilnya? Di time frame kecilnya ini cukup berbeda ya, bahwa kita sebenarnya sudah terjadi yang namanya change of character lagi ya. Di sini kita lihat 1, 2, dan once dia jebol dari area support di 60.100, ini namanya change of character atau perubahan tren yang sebelumnya jadi bullish menjadi minor bearish. Kita masuk dalam fase tren koreksinya seperti itu.
sebenarnya teman-teman bisa juga ya untuk cari untuk area koreksinya itu tarik dari bawah ke atas seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Ada dua area yang teman-teman bisa pantau, sebenarnya sudah hit ya 50%-nya di 59.100, lalu yang area kedua 57.500 itu sebagai area Fibonacci Golden Cluster kita. Jadi teman-teman bisa perhatikan, kita mungkin bisa mendapatkan last push lagi turun ke bawah sekali lagi ke 57.500 sebelum kita melanjutkan tren kenaikannya kembali seperti itu. Jadi itu aja untuk skenario yang sudah saya kemungkinan akan terjadi ya, kemungkinan besar selama nanti dia masih mempertahankan area lowest-nya ya. Lowest-nya masih cukup jauh, ada di sekitar 52.600, jadi ya masih punya banyak ruang lah sebenarnya untuk dia ekspansi dulu ke bawah, itu masih cukup proper menurut saya, masih oke lah gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir secara volumenya, kita juga lihat ya secara volume sebenarnya juga nggak besar-besar amat ya. Ketika dia naik itu masih lebih besar menurut saya untuk volumenya. Teman-teman lihat ya, ketika dia naik rata-rata volume kita itu sempat mencapai area atas ini. Ketika dia koreksi ke bawah, kita hanya rata-ratanya ya mungkin di tengah-tengah sini ya, average lah, tidak besar tapi tidak juga kecil untuk koreksinya. Jadi secara volume juga bukan merupakan satu distribusi yang gimana-gimana juga, masih lebih besar untuk volume akumulasinya. Itu yang bisa saya lihat dari Bitcoin ya. Lalu dari ETF-nya sendiri, kita lihat beberapa hari terakhir memang kita mengalami distribusi, tapi distribusinya kecil-kecil ya, dibandingkan kita inflow di tanggal 7 Oktober kemarin sih nggak ada apa-apanya menurut saya. Di tanggal 1, 2, 3 kita juga distribusi, tapi kalau dibandingkan bulan September akhir ya juga nggak ada apa-apanya gitu. Jadi so far ini merupakan distribusi yang masih cukup normal menurut saya. Itu dari Bitcoin. Lalu dari Ethereum sendiri, saya juga info di grup Discord bahwa ada potensial ketika masih di 2435. Saya melihat masih ada potensi kita akan revisit sekali lagi di area order block atau demand di box warna merah ya, sekaligus ada trend line di sana. Jadi ada potensi kita hit di sana dan tepat ya di area situ langsung terpantau lagi ke atas. Lalu nextnya gimana? Apakah kita bisa mempertahankan? Ya kembali lagi, apakah price-nya masih mau mempertahankan di area sini sebagai area supportnya ya, di area 2300 ya sebagai area supportnya. Kalau dia tidak mau mempertahankan di sana dan dia jebol ke area 2300 ke bawah, ya mungkin kita akan melihat ekspansi yang lebih rendah lagi sampai 2220 kurang lebih, itu menjadi area lowest-nya. Ya, tapi selama belum terjadi sih better jangan terlalu berasumsi dulu karena kita masih dalam satu range area konsolidasi yang cukup besar menurut saya. Ya, 2450 sampai area 2300 itu merupakan area konsolidasi dari Ethereum-nya. Ya, nggak banyak kemana-mana dibandingkan dari Bitcoin-nya. Seperti itu. Kalau dari hourly-nya, kemarin ada teman-teman yang mention bahwa ini berpotensi loh kalau dia jebol membentuk head and shoulder. Ya, setelah saya lihat, ya nggak salah sih ya kalau ini memang head and shoulder. Tapi kalau kita lihat lagi lebih bigger picture lagi ya, sebenarnya ini sebagai satu, saya kasih chart kosong aja ya. Nah, maaf, Coinbase aja. Bentar ya, ini juga sudah terisi ya. Nah ini aja. Sebenarnya teman-teman kalau lihat ini head and shoulder di time frame 4 jam, iya bisa juga ya, ini ada potensi head and shoulder. Tapi menurut saya, kita bukan head and shoulder ya. Kalau kita coba zoom out, sebenarnya kita membentuk triangle. Kalau lebih jelas ya, kalau teman-teman mau lihat, kita hubungkan dari area low ke low, kita dapat seperti ini. Ini tuh hanya ekspansi ya bagian area kecil aja gitu. Ini saya turunkan, nah ini lebih masuk akal. Ada potensi kita nanti akan retest lagi di area supply-nya di sekitar 2700. Kenapa? Ya karena kita secara overall kita dalam satu range konsolidasi yang cukup besar. Sebelum nanti kita breakout lagi dari area supply-nya seperti itu. Itu yang saya lihat sih, bukan head and shoulder ya. Lain cerita nanti kalau kita jebol dari area low-nya yang ada di sekitar 2300 ya, ada potensi kita memang nanti untuk retest di area low selanjutnya di 2220 seperti itu. Dan skenario triangle ini akan menjadi invalidasi kalau kita jebol dari area trend lainnya, karena memang ini kan juga sudah direspek semenjak Japanese carry trade kemarin ya, di bulan September Agustus awal ya, tanggal 7 ya 5 sampai 7 itu dia support ya. Ini bisa jadi area support yang kita
perhatikan dia sudah so far 5 kali retest dan berhasil rebound di sana. Hopefully kita nggak jebol dari area tersebut sih, menurut saya seperti itu. Itu ya untuk Ethereum. Lalu kita lihat dari Ethereum Bitcoin dulu. Ini sebagai tanda untuk alt season akan segera dimulai atau tidak. For me, menurut saya selama kita belum bisa breakout dari area high-nya yang terakhir di sini sih, kita masih dalam satu range konsolidasi sih ya. Ada potensi untuk membentuk double bottom, tapi masih belum terlalu tervalidasi dengan cukup baik untuk double bottomnya. Kecuali nanti dia berhasil break dari neckline-nya, baru kita bisa katakan itu double bottom yang valid. Seperti itu. Menurut saya sih, chance-nya masih lebih besar kita untuk melemah lagi, sekali lagi masuk ke dalam box warna orange, baru nanti kita akan menguat dengan signifikan. Itu yang saya harapkan sih dari Ethereum ya. Karena memang Bitcoin masih belum rally, jadi ada potensi untuk Ethereum belum akan jalan dulu gitu. Bukan tidak akan jalan, tapi belum akan berjalan seperti itu ya. Lalu next di USDT dominance, kita buka di time frame kecil 4 jam. Dia reject ya dari area 50%, membentuk double top potensi, dan view saya sih dia masih bisa turun ya. Ini double topnya seharusnya bisa valid ke bawah seperti itu. Ke 5,3% dulu lah yang pertama. Jadi kalau kita punya ekspansi range turun yang cukup besar ya, sekitar 7%, ini harusnya bisa memberikan ruang gerak untuk altcoin bisa kembali menguat dulu untuk sementara. At least antara altcoin atau Bitcoin-nya gitu ya. Area invalidasinya ada di atas ya, di garis hitam ini yang saya tandai ya. Bukan ini, yang ini. Nah, kenapa kok yang ini? Karena ini sempat fake out di sini. Nah, saya sukanya dia fake out lalu dia recheck ke bawah gitu. Harusnya kita bisa melihat konfirmasi dia turun seperti itu. Sekitar 7,65% ke bawah. Itu untuk USDT dominance ya. Bitcoin dominance-nya gimana? For dominance Bitcoin sih saya nggak melihat ada perubahan ya. Masih ada potensi untuk rebound lagi naik ke atas selama area trendline ini belum dijebol gitu. Ini area trendline yang cukup kuat. Kalau dia jebol dari area trendline tersebut, kita punya range untuk dominance bisa bergerak ke bawah sekitar 1,65% dulu ke bawah. 56,74 bisa menjadi area support berikutnya. Selama itu belum terjadi sih, saya melihat masih ada potensi penguatan untuk dominance ya. Seperti itu. Itu ya. Dari total 3 mungkin yang terakhir saya akan bahas. Total 3-nya kita lihat daily-nya juga sudah breakout dan sekarang sedang retest ya. Kita lihat dulu untuk time frame kecilnya. Di time frame kecilnya saya melihat ini sudah ada change of character ya. Lalu dia break. Ini proses retestnya, dia masuk di 618 Fibonacci, harusnya ada kenaikan ke atas. Itu yang bisa saya lihat untuk view di hari ini. Ada potensi kita masih ada ekspansi range naik ke atas at least sekitar 23 miliar dolar ya, sekitar 4% ke atas untuk hari ini. Selama area lowest-nya tidak dijebol ya. Area lowest ini tidak dijebol 575, 576. Itu tidak dijebol, kita masih punya ekspansi naik lagi. Itu aja sih dari total 3-nya. ETF juga sudah dibahas ya, inflow-nya. Lalu mungkin dari CoinGlass ya, saya ingin coba bahas open interest-nya. Ini merupakan indikator seperti volume ya, open interest ini. Saya melihat di time frame kecil untuk scalping ya, price-nya going up ya, cukup korektif membentuk flag ya, teman-teman bisa katakan ini flag atau rising wedge boleh, tapi open interest-nya turun. Ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa ada potensi kita akan drop lagi ke bawah dalam jangka waktu time frame kecil gitu ya. Karena memang ini open interest ini rumusnya seperti volume ya. Gitu. Ketika harga naik tapi open interest-nya turun, ini tidak banyak yang melakukan long posisi seperti itu. Nah, rumusnya di sini teman-teman bisa lihat ya. Ketika harga naik, volumenya turun, open interest-nya juga turun, atau volumenya nggak usah dianggap naik, open interest turun, indikasi untuk bearish. Ketika price-nya turun, open interest-nya naik, bearish-nya semakin kencang. Sama seperti harga naik, open interest naik, bullish ya. Harga turun, open interest turun, itu indikasi untuk reversal seperti itu. Itu aja ya untuk update hari ini. Kita lihat untuk jangka waktu pendek ada potensi memang kita untuk reject lagi ke bawah seperti itu.
mungkin membentuk double bottom dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya, itu juga masih bisa. Karena di time frame kecilnya kita ini masih cukup korektif ya. Teman-teman bisa coba, mungkin yang cari short itu bisa coba dipantau, kalau ada rejection dari sana bisa coba mungkin open short posisi ya. Di atas ini kan ada supply, ketika nanti dia naik dan membentuk rejection, teman-teman bisa coba lakukan short untuk di time frame kecil, misalnya 5 menit dan 15 menit seperti itu. Itu aja ya untuk update dari hari ini. Thank you semua yang sudah tonton sampai habis. Jangan terlalu banyak ambil posisi karena market masih belum memberikan kita konfirmasi untuk reversal di bottomnya. Seperti itu. Kita memang sudah mencapai local bottom, tapi kita belum ada konfirmasi yang cukup kuat. Seperti itu aja ya dari update dari saya. Thank you semua dan see you next video. Bye-bye.